Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahun nur, wa kaifa haluk. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmah hidayah beserta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa, dapat bertatap muka secara online atau daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik anak-anakku, selamat berjumpa kembali ya. Masih bersama dengan saya Pak Esa Putra Kurniawan. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Dan Pak Esa harap juga anak-anakku pagi hari ini sudah bersiap ya untuk belajar, sudah sarapan, dan kalau bisa sudah sholat duha juga, sehingga nanti bisa belajar dengan tekun, belajar dengan nyaman seperti itu ya. Baik. Ad-Darsu Tsani, pelajaran kedua ya. Kita sudah memasuki bab kedua di kelas 4 ini ya. Judulnya adalah At-Ta'aruf. At-Ta'aruf artinya perkenalan. At-Ta'aruf artinya perkenalan. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab ya. Cara menyebutkan nama, kemudian juga menyebutkan kota tempat tinggal seperti itu dalam bahasa Arab. Nanti juga bertanya ke lawan bicaranya di mana asal mereka dan seperti itu ya. Baik, at-ta'aruf, perkenalan. Baik. Kata benda dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua menurut jenis kelaminnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas 3 ya. Di kelas 3 tahun kemarin, bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab semuanya baik benda hidup maupun benda mati terbagi menjadi dua menurut jenis kelaminnya. Yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Mudzakkar ya, benda berjenis kelamin laki-laki. Baik itu benda yang mati maupun benda hidup. Benda mati itu misalkan ya rumah, ya, sekolah seperti itu. Kalau benda hidup berarti manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua adalah kata benda muannats atau kata benda berjenis kelamin perempuan. Muannats. Muannats ya, baik itu benda hidup maupun benda mati. Dan sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya kata benda berjenis kelamin laki-laki itu biasanya tidak ditambahi tak marbutah. Namun untuk kata benda berjenis kelamin perempuan itu selalu disertai tak marbutah. Salah satu tandanya adalah ada tak marbutah di belakang kata. Oke, kita lanjut. Al-mufradat, kosakata. Al-mufradat. Kita akan membahas beberapa kosakata yang akan kita pelajari di bab ini dan yang akan dihafalkan oleh anak-anakku ya di bab 2 ini, di bab at-ta'aruf ini. Kosakata yang pertama, Ustadz. Ustadz. Ustadz artinya guru laki-laki. Ustadz artinya guru laki-laki. Ini jelas mudzakkar ya, berjenis kelamin laki-laki. Karena tidak ada tak marbutahnya.
Kemudian ustadzah. Ustadzah. Ustadzah artinya guru perempuan. Ini kata benda berjenis kelamin muannats karena ada tak marbutoh di akhir kata ya. Tak marbutoh seperti itu. Bentuknya tidak bulat sempurna tapi agak lonjong. Ustadzah artinya guru perempuan. Kemudian tilmidz. Tilmidz. Tilmidz artinya murid laki-laki ya. Tilmidz artinya murid laki-laki. Kata benda berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Dan berikutnya tilmidzah. Tilmidzah artinya murid perempuan. Ini jelas berjenis kelamin perempuan atau muannats karena ada tak marbutoh di akhir kata. Lalu kemudian ada kata min ya. Min. Min itu artinya dari. Nah, ini nanti digunakan untuk menyebutkan asal ya. Baik asal kita maupun asal dari orang yang kita tanya ya. Min artinya dari. Selanjutnya ismud dhamir, kata ganti orang. Ismud dhamir artinya kata ganti orang ya. Isim dhamir. Kata ganti orang itu seperti ini. Nah, jadi kita akan menggunakan kata ganti orang dalam bab ini kurang lebih jumlahnya ada 5 ya. Mari kita cek satu persatu. Kata ganti orang, isim dhamir, dan artinya. Kata ganti orang yang pertama adalah yang akan kita pakai di bab ini, ana. Ya, tentu anak-anakku sudah tahu karena di kelas 3 ini sudah dipelajari ya. Ana artinya saya. Ana artinya saya. Kemudian isim dhamir yang kedua, kata ganti orang kedua adalah anta. Anta artinya kamu laki-laki. Kamu untuk laki-laki, anta. Berikutnya isim dhamir yang ketiga, anti. Anti artinya kamu perempuan. Anti artinya kamu untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang yang berikutnya, yang keempat, atau isim dhamir yang keempat adalah huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Dan isim dhamir yang terakhir, kata ganti orang yang terakhir adalah hiya. Ya, artinya apa? Dia untuk perempuan atau dia PR-nya. Seperti yang Pak Isa sebutkan tadi, ada 5 isim dhamir yang harus anak-anakku hafalkan pada bab ini ya. Dan cara menghafalnya cukup mudah, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Mudah ya. Nah, cukup 5 saja. Isim dhamir sekali lagi artinya adalah kata ganti orang. Berikutnya. Nah, berhubung ini materinya adalah tentang ta'aruf, maka pasti kita menyebutkan nama kota di mana kita tinggal. Nah, dan nama-nama kota yang kita bahas pada bab ini di kelas 4 ya, di buku paket bisa dicek, adalah nama-nama kota yang ada di Indonesia, bukan di negara Arab, tapi yang ada di Indonesia, yang biasa kita dengar. Namun nanti penulisannya menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Nama-nama kota. Baik. Kita cek nama kota yang pertama adalah ya, Jakarta. Seperti itu ya cara membacanya. Jakarta artinya Jakarta ya. Ini perlu diperhatikan panjang pendeknya ya. Pengucapannya boleh mirip-mirip namun panjang pendeknya berbeda. Jakarta artinya Jakarta. Kota berikutnya
Yogyakarta. Yogyakarta. Artinya Yogyakarta. Kemudian Surakarta. Surakarta. Artinya Surakarta. Kemudian Sulu. Sulu. Artinya apa kira-kira? Iya, Solo, kota Solo. Ini kayaknya paling mudah ya untuk ditulis dan diucapkan. Sulu artinya Solo. Berikutnya Surabaya. Surabaya. Artinya Surabaya, kota Surabaya. Kemudian Makassar. Makassar. Artinya Makassar, kota Makassar. Kemudian Denpasar. Denpasar. Artinya Denpasar, kota Denpasar. Selanjutnya Manado. Manado. Manado artinya kota Manado. Ya, itu nama-nama kota yang keluar di bab ini, bab ta'aruf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nama kota yang anak-anakku perlu hafalkan, baik cara pengucapannya maupun cara penulisannya. Seperti itu ya. Silakan bisa sambil dicatat, sambil bisa nanti dihafalkan. Baik, berikutnya. Nah, nama-nama laki-laki dalam bahasa Arab ya. Tentu saja karena kita ini belajarnya adalah at-ta'aruf ya, perkenalan dalam bahasa Arab, maka nama-namanya juga pasti disebutkan dalam bahasa Arab. Meskipun nanti di dalam buku paket ada nama-nama yang memakai bahasa Indonesia, hanya saja tulisannya Arab. Nah, kalau ini adalah nama-nama yang biasa dipakai dalam bahasa Arab. Silakan anak-anakku bisa sambil menulis ya, sambil mencatat supaya gampang untuk dibuka-buka kembali ya. Karena kalau sambil melihat video nanti tidak praktis ya. Jadi silakan bisa sambil ditulis. Nama yang pertama adalah nama Nabi kita, Muhammad. Muhammad ya, artinya Muhammad, seperti itu tulisannya. Nama laki-laki yang kedua Ahmad. Ahmad artinya Ahmad. Nama berikutnya Sulaiman ya. Sulaiman ya, seperti itu tulisannya. Nama berikutnya Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ibrahim, seperti itu. Panjang pendeknya perlu diperhatikan. Berikutnya Mahmud. Mahmud. Mahmud ya. Mahmud. Kemudian Umar. Umar ya. Umar artinya Umar, seperti itu tulisannya dalam bahasa Indonesia. Umar. Nah, berikutnya Arif. Arif ya. Kita biasa menyebutnya dengan Arif ya. Arif ya, bahasa Arabnya Arif. Kemudian Ali. Ali. Ada penekanan pada huruf ya, karena itu ada tasydidnya ya. Ali ya, gitu. Ditekan pada huruf ya. Ali ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya Ali gitu biasa. Ali. Dalam bahasa Arab Ali. Kemudian Saleh. Saleh. Saleh artinya soleh. Soleh, hi soleh. Nama berikutnya Afif. Afif ya, Afif. 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 Selanjutnya Aziz. Aziz dalam bahasa Indonesia jadinya Aziz.
Aziz, ya, Aziz, ya. Selanjutnya Farid. Farid artinya Farid atau dalam bahasa Indonesianya Farid. Kemudian Yusuf. Yusuf. Bahasa Indonesianya Yusuf. Biasa ya, sama Yusuf. Dan berikutnya Khalid. Khalid. Khalid Indonesianya ya, Khalid. Berikutnya Amir. Amir, ya. Amir. Amir dalam bahasa Indonesia. Amir. Dan yang terakhir Hasan. Hasan artinya Hasan, ya. Dan bisa dicek di situ ya. Dan terlihat bahwasanya semua nama-nama laki-laki ya tidak ada tak marbutohnya di situ ya. Tidak ada tak marbutohnya. Nama-nama laki-laki yang disebutkan dalam bab ini bisa terlihat di situ semuanya tidak ada tak marbutohnya seperti itu. Kemudian nama-nama perempuan dalam bahasa Arab. Kalau tadi nama-nama laki-laki, sekarang nama-nama perempuan. Silakan bisa sambil dicatat juga anak-anakku. Nama-nama perempuan. Nama yang pertama Aisyah. Aisyah, ya. Aisyah dalam bahasa Indonesianya Aisyah. Yang kedua berikutnya Fatimah. Fatimah, ya. Fa-nya panjang. Ini kadang-kadang anak-anakku banyak yang mengucapkan T-nya yang panjang, Fatimah, nah, dan itu keliru. Yang betul adalah Fa-nya yang panjang, Fatimah. Fatimah. Nah. Berikutnya Khadijah. Khadijah, ya. Khadijah Indonesianya Khadijah. Berikutnya Aminah, ya. Aminah. Kemudian Hasanah. Hasanah, ya. Hasanah kalau dalam bahasa Indonesia. Hasanah. Berikutnya Mahmudah. Mahmudah, ya. Mahmudah. Mahmudah. Kemudian Anisa. Anisa. Indonesianya Anisa atau biasanya juga disebut dengan Anisa. Ya, boleh Anisa, boleh Anisa. Nah, tapi kalau bahasa Arabnya harus pakai tak marbutoh, Anisa. Berikutnya Amirah. Amirah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tertulis seperti itu, Amira. Nah, Amira. Bahasa Arabnya adalah Amirah. Berikutnya Aliyah. Aliyah, ya. Aliyah atau Aliyah dalam bahasa Indonesia, ya. Aliyah. Berikutnya Fauziyah. Fauziyah, nah, dalam bahasa Indonesia Fauziyah. Fauziyah. Kemudian Karimah. Karimah, ya. Sama persis dalam bahasa Indonesia ya, Karimah seperti itu. Karimah. Kemudian Marwah. Marwah, ya. Marwah. Selanjutnya Azizah. Azizah dalam bahasa Indonesia Azizah. Azizah. Nama berikutnya. Nah, nama berikutnya 3 nama yang tersisa itu nama perempuan namun tidak ada tak marbutohnya, ya. Nama perempuan tapi tidak memakai tak marbutoh, tapi dia tetap muannats meski tanpa tak marbutoh, yaitu nama Zainab, ya. Zainab. Kemudian nama Maryam. Maryam, ya, Maryam. Dan yang terakhir nama Laila. Laila. Nah, tidak ada tak marbutohnya, namun 3 nama itu tetap
mu'annath, tetap nama untuk perempuan meski tidak memakai tak marbutoh di akhir kata, seperti itu. Baik. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan pertama ini penjelasannya sudah cukup sampai di sini dulu ya. Dan silakan anak-anakku membuka buku tulisnya masing-masing dan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom yang sudah Pak Isa sertakan di Google Classroom. Jumlahnya 5 soal menerjemahkan ke bahasa Arab. Nanti anak-anakku bisa menjawabnya dengan panduan tadi yang sudah ditulis lewat materi yang kita pelajari bersama-sama tadi ya. Dan juga bisa sambil melihat yang ada di buku paket, seperti itu. Baik, terima kasih, syukron jazila untuk perhatian dan anak-anakku yang mendengarkan dengan baik ya. Semoga apa yang Pak Isa sampaikan ini bisa dipahami ya. Dan semoga apa yang Pak Isa sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Demikian Pak Isa tutup. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.